Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohan Supriyatna. Tayangan video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas koneksi antar materi dalam pendidikan calon guru penggerak. Saya mempercayai murid sebelum saya mempelajari modul 1 dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak bahwa murid itu adalah seperti kertas kosong yang dapat saya berikan goresan-goresan atau tulisan-tulisan sesuai dengan kehendak saya. Atau mungkin dengan kata lain, saya mengibaratkan bahwa murid itu seperti sebuah gelas kosong yang dapat saya isi dengan air penuh sesuka hati saya. Begitu pula ketika melaksanakan sebuah pembelajaran. Saya memang merencanakan sebuah proses pembelajaran. Namun saya melakukannya dengan konvensional, artinya bagaimana materi yang saya ajarkan sampai kepada murid, bagaimana saya mendapatkan nilai dari setiap murid, kemudian juga saya dapat melakukan penilaian harian sampai tuntas dan semua murid mendapatkan nilai. Itu yang saya yakini, yang saya percayai dari seorang murid yang di dalam kelas. Sehingga saya tidak begitu memperhatikan bagaimana murid-murid itu mendapatkan nilai, bagaimana murid-murid itu menuntaskan materi yang menjadi topik pembelajaran. Saya tidak begitu memperhatikan mereka. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai, sudah selesai. Sehingga murid apa kata saya begitu. Yang penting yang saya inginkan didapat, maka selesai sebuah proses pembelajaran seperti itu. Untuk menjawab apa yang berubah pada diri saya setelah saya mempelajari modul 1 adalah saya mengutip sedikit pembahasan tentang peran seorang pendidik itu seperti seorang petani dan murid itu seperti biji yang disemai ke dalam sebuah lahan begitu. Nah, apabila lahan itu bagus, maka walaupun benihnya jelek, maka akan tumbuh bagus karena dipelihara, dirawat, disiram, diairi, diberi pupuk dan seterusnya oleh petani atau oleh petani itu. Sementara ketika benih itu baik ditanam di lahan yang buruk, maka kemungkinan akan tumbuh tidak begitu bagus, begitu akan jelek tumbuhnya. Saya ulangi, apabila sebuah benih itu ditanam di lahan yang bagus, sementara benihnya kurang bagus, dengan penuh perhatian, perawatan seorang petani, maka insya Allah benih itu akan tumbuh dengan bagus begitu. Begitu pula kita ketika memberikan perlakuan kepada setiap murid. Ketika kita membersamai mereka, menuntun murid-murid berkembang sesuai dengan potensinya, maka insya Allah akan tumbuh bersama mereka, berkembang bersama potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap murid itu akan berkembang dan tumbuh dengan baik. Berdasarkan ilustrasi tadi, saya sebagai pendidik mengibaratkan saya ingin menjadi seorang petani yang memberikan perhatian dan perawatan bagi benih-benih saya tadi itu. Dalam hal ini saya ingin menjadi seorang pendidik yang memberikan perhatian kepada murid-murid saya, mendampingi mereka tumbuh kembang sesuai dengan potensi mereka. Kemudian juga ketika melakukan pembelajaran, saya ingin membersamai mereka dalam proses pembelajaran
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tetapi tetap dalam arahan dan bimbingan saya sebagai pendidik. Berbeda dengan tadi, saya mencapai tujuan pembelajaran, yang penting tujuan pembelajaran tercapai tanpa memperhatikan bagaimana mereka. Nah, dalam hal ini setelah saya mempelajari modul ini, saya ingin mencapai tujuan pembelajaran tetapi juga menjadikan murid adalah bagian utama dari sebuah proses pembelajaran, sehingga yang akan aktif, yang menjadi fokus perhatian saya membersamai mereka dalam sebuah proses pembelajaran itu adalah murid. Adapun capaian tujuan pembelajaran memang juga utama, tetapi tetap murid adalah hal terpenting. Yang harus segera terlaksana dalam sebuah proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas sebagai cermin dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan apa yang disebut dengan merdeka belajar. Merdeka ini merupakan sebuah sintaks atau langkah-langkah pembelajaran yang berarti M, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, ketujuh langkah ini harus dapat dilewati tahap per tahap dalam sebuah proses pembelajaran, sehingga apa yang disebut dengan berhamba kepada murid ini dapat terjadi, karena melalui langkah-langkah ini siswa menjadi atau murid menjadi bagian utama dari sebuah proses pembelajaran. Mungkin itu yang harus segera dapat saya laksanakan dalam sebuah proses pembelajaran. Tayangan video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya, dan bagi yang menyaksikan tentunya masih mendengar, melihat, menyaksikan hal-hal yang kurang, dimaklumi karena ini masih proses belajar. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu terdapat sebuah perubahan pada diri saya. Yang pertama tentunya pemahaman saya terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat saya lebih pahami, kemudian juga tidak hanya saya pahami tapi juga dapat saya laksanakan sebagai bekal saya sebagai pendidik di sekolah yang saya tempati sebagai bukti pengabdian saya di sekolah gitu. Jadi mudah-mudahan ada perubahan secara nyata ketika saya melakukan proses pembelajaran dan benar-benar dapat